Saya tadi salah nulis angka, jadi sempat nyasar dulu. Eee, kita cuman berdua ya di sini sekarang, Elizabeth ya? Eee, Pemakalahnya 2 ya? Ya, yang presentasi 2. Oke. Baik, selamat siang, selamat datang di ini panel 2 ya, untuk sesi kedua ini. Perkenalkan saya Elda, saya dosen di FSRD Universitas Trisakti. Untuk kesempatan ini akan bertindak sebagai moderator. Eee, Kalau dari daftar, agenda presentasi, ini presenter pertama adalah Saudara Aprilia Deborah, kemudian yang kedua Saudara Salsabila Audrea Putri Arin. Baik, Aprilia, apakah sudah siap? Ya, saya siap, Bu. Oke, silahkan. Saya izin share screen ya. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah? Oke. Selamat siang, saya Aprilia Deborah dari DKV UPH Konsentrasi Animasi. Saya akan membahas topik jurnal saya dengan judul Perancangan Struktur Narasi Video Motion Graphic, Adaptasi Buku Ilmiah Melalui Metode VTEX Pyramid, dengan studi kasus buku Positive Body Image. Pertama, saya rencananya akan merancang sebuah video motion graphic dengan suatu isu atau masalah yang terjadi di Indonesia. Dan isu atau masalah yang akan saya angkat yakni adalah masalah citra tubuh di Indonesia. Dari yang saya telah dapatkan dari berita ataupun dari survei, misalkan di CNN Indonesia pada tahun 2018 itu disebutkan kalau body shaming itu ada sebanyak 966 kasus di Indonesia. Sedangkan dari yang memiliki sebuah survei atau riset tahunan menyatakan bahwa sebanyak 62,2% dari 6.460 responden itu mengalami body shaming, seperti misalkan ada yang di komentar tentang tubuhnya yang berisi atau berjerawat atau memiliki warna kulit yang gelap. Dan oleh karena banyaknya body shaming yang terjadi di Indonesia, maka mulai munculnya komunitas atau gerakan-gerakan yang mulai menyuarakan citra tubuh positif. Salah satunya adalah suatu komunitas bernama Body Positive Indonesia pada tahun 2019. Komunitas tersebut didirikan oleh Floranita Kustendro bersama dengan Riri Bogar. Komunitas itu sendiri dijelaskan bahwa didirikan dengan tujuan untuk menyebarkan energi positif bagi semua orang dengan membangun kesadaran atas menerima diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan apa adanya. Nantinya motion graphic tersebut yang akan saya rancang, informasinya akan diadaptasi dari buku Positive Body Image yang ditulis oleh Justin Healy pada tahun 2014. Kenapa saya memilih media motion graphic? Karena media tersebut menurut Ian Kroc dalam bukunya yang berjudul Motion Graphics adalah media motion graphic ini merupakan media yang dapat memberi informasi pada audiens baik secara informatif dan menarik. Jadi selain audiens atau penonton dapat mendapatkan pengetahuan yang baru atau informasi, mereka juga dapat menikmati informasi tersebut. Nah, nantinya dari buku ini akan dianalisis dengan menggunakan struktur naratif VTEX Pyramid. VTEX Pyramid itu apa sih? VTEX Pyramid ini merupakan struktur naratif yang pertama kali diciptakan oleh Gustav Freytag pada tahun 1983. Struktur naratif ini dimulai dari exposition, yakni merupakan bagian di mana pengenalan dunia cerita. Jadi kita akan diperkenalkan tentang karakternya atau setting latar belakangnya, kemudian baru diperkenalkan pada bagian masalah atau konflik yang terjadi dalam cerita tersebut. Kemudian dilanjutkan pada bagian rising action, di mana masalah atau konflik yang terjadi pada bagian exposition ini akan semakin menegang. Kemudian dilanjutkan pada bagian climax, di mana climax ini menjadi puncak masalah atau konflik yang terjadi. Kemudian pada bagian ini juga nantinya akan menentukan arah jalan cerita tersebut. Pada bagian keempat terdapat falling action, di mana masalah yang tadinya terjadi sudah diceritakan gitu ya,
sudah mulai diatasi atau diselesaikan lah oleh karakter yang dalam cerita tersebut. Kemudian pada bagian denouement ini merupakan keadaan di mana masalahnya udah diatasi sehingga keadaan dalam cerita tersebut sudah kembali normal. Masuk ke dalam bagian analisis studi kasusnya. Pertama saya akan menjelaskan metode yang saya terapkan pada jurnal ini. Yang pertama dimulai dengan riset, di mana saya melakukan pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap sumber dan referensi yang ada, seperti misalkan buku, jurnal, e-book atau e-jurnal, bahkan hingga survei-survei yang ada. Kemudian dilanjutkan pada analisis data, di mana saya akan menganalisis konten dari buku tersebut dengan metode naratif struktur free-text pyramid. Berikut adalah analisisnya. Pertama pada bagian exposition. Exposition kan seperti yang sudah dijelaskan saya tadi, itu merupakan pengenalan dunia cerita. Jadi sebelum kita mulai membahas tentang masalahnya, tentang inti masalahnya, jadi kita bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai memperkenalkan dulu isu-isu atau masalah yang akan diangkat. Misalnya kalau dari studi kasus yang saya angkat, itu menjelaskan tentang citra tubuh secara umum. Kemudian dilanjutkan pada rising action, di mana kalau tadi saya jelaskan rising action itu masalahnya kan semakin menegang gitu kan. Jadi kalau di sini bisa diterapkan dengan mulai membahas masalah yang lebih spesifik daripada di bagian exposition. Jadi misalnya tadinya kita di exposition menjelaskan tentang citra tubuh secara umum, di bagian rising action kita mulai menjelaskan yang lebih spesifik, misalnya seperti citra tubuh positif atau negatif itu seperti apa, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi citra tubuh itu seperti apa. Kemudian pada bagian climax ini dilanjutkan dengan bagian terpenting dari masalah yang akan kita angkat. Dan misalnya kalau di contoh studi kasus yang akan saya angkat, yakni citra tubuh pada remaja. Dan pada di falling action-nya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu masalahnya kan sudah mulai diatasi oleh karakternya. Dan kalau pada buku ilmiah ini dapat diterapkan dengan menyertakan informasi-informasi yang berupa saran atau solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi mungkin kalau di studi kasus saya itu seperti tips atau saran yang meningkatkan citra tubuh positif pada remaja. Kemudian pada bagian terakhir yakni denouement. Denouement kan merupakan keadaan cerita yang sudah kembali normal, jadi kayak masalahnya udah diselesaikan. Sehingga kalau di bagian ini dapat diterapkan, yaitu kalau dalam contoh studi kasus saya ya, jadi seperti pencegahan citra tubuh negatif pada remaja. Jadi apa kesimpulan dari hasil analisis saya ini? Kesimpulannya yang pertama, jadi penganalisis buku ilmiah atau non-fiksi ini dapat menggunakan metode struktur naratif free-text pyramid. Dan metode tersebut dapat membantu mengelompokkan informasi-informasi yang perlu saya angkat ke dalam video motion graphic yang nantinya akan dirancang. Jadi dapat membantu mengelompokkan, misalkan saya butuh di exposition, saya butuhnya informasi seperti apa, dan itu pun membantu saya untuk mengelompokkan informasi yang dari bersifat secara umum menjadi informasi yang bersifat lebih spesifik. Kemudian struktur free-text pyramid ini nantinya dapat menjadi acuan saya dalam menulis narasi video motion graphic. Jadi setelah saya sudah mengelompokkan informasi-informasi berdasarkan struktur free-text pyramid ini, narasi tersebut nanti akan dituliskan berdasarkan struktur free-text pyramid ini. Jadi misalkan bagian awalnya, pada exposition tuh bisa diterapkan dalam menuliskan bagian opening atau pembuka dari video motion graphic saya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Aprilia. Mungkin kita akan lanjut dulu ya ke presenter yang kedua. Nanti setelah itu baru kita buka sesi diskusi. Silakan Salsabila. Ya, saya izin share screen ya. Iya. Oh, ini host disable participant screen sharing. Saya nggak bisa share. Karena di sini tulisannya host disable. Saya nggak diizinkan. Sudah bisa. Mungkin. Sekarang udah bisa belum? Soalnya tadi udah bisa kan? Yang tadi Kak Aprilia. Ini soalnya saya ada tanda serunya gitu, host disable participant screen sharing. Waduh, kenapa ya? Oh, atau saya aja yang bantu share gimana?
Oh ya, makasih ya Kak. Kakak nama ininya yang Kodenya kodenya. 29. Oke, sebentar ya. Ya, Yang Talentify, benar? ya. Oke. Ini ya. Iya. Ya, saya mulai aja. Selamat sore, Ibu Moderator dan teman-teman peserta. Perkenalkan saya Salsabila Audrea dari UC VCD Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Pemanfaatan Buku Aktivitas Talentify sebagai Media Identifikasi Minat Diri Remaja. Oke, next. Jadi di pendahuluan, seiring dengan perkembangan zaman, perilaku dan problematika yang terjadi per generasi itu selalu berubah-ubah dan selalu berbeda-beda. Nah, dari perubahan ini yang paling disorot akhir-akhir ini adalah generasi milenial atau generasi Z. Nah, dari segi apa ya? Dari perubahan ini juga pasti ngefek ke ilmu terapan yang ada pada tahun-tahun sebelumnya, pasti selalu berubah. Nah, salah satunya adalah ilmu DKV. Nah, ditinjau dari ilmu DKV, dari sini saya ingin sebagaimana kita adalah seorang desainer ya, kita harus punya prinsip untuk menjadi seorang problem solver. Nah, dari sini dari segi pendidikan yang ada pada generasi milenial, banyak banget ada kasus salah jurusan yang akhirnya mengakibatkan DO atau dropout. Nah, dari sini saya terbentuk ide untuk membuat buku aktivitas bernama Talentify yang digunakan untuk identifikasi minat diri remaja. Nah, di buku ini sendiri akan ada banyak konten-konten self-reflektif, terus game dan kuis identifikasi personal, terus juga akan ada visual inspirational storytelling. Nah, jadi highlight dari penelitian ini adalah saya ingin memvalidasi produk ini. Jadi produk ini masih ongoing, jadi masih pada tahap penelitiannya ini masih ada tahap prototyping, jadi memang belum selesai. Jadi saya ingin memvalidasi terlebih dahulu. Oke, next. Nah, di kajian teorinya, saya di 3 subbab ini, salah satunya di elemen visual, yaitu pada penelitian oleh Sanjaya tahun 2016, ada studi kasus perbandingan pembelajaran yang menggunakan visual storytelling versus pembelajaran yang lebih ke konvensional dan diktat. Jadi ternyata setelah output dari penelitian ini adalah peserta itu lebih memahami menggunakan visual storytelling ketimbang yang konvensional. Nah, dari sini saya ingin mengadaptasi bahwa dari buku ini kan lebih banyak seperti mana tadi kan dijelaskan di keynote speaker bahwa teori semiotika untuk mewakilkan teks menjadi visual itu sangat-sangat penting juga untuk sebagai memori rekam otak jejak memori kita dan sebagai untuk mengatasi rasa jenuh remaja. Nah, terus di buku aktivitas, sebagaimana yang saya sudah kaji juga, ada buku berjudul The Emotional Intelligence Activity Book oleh Adele Lin tahun 2001 dan buku All About Thought tahun 2017. Dari sini, dari seluruh buku aktivitas yang sudah pernah ada ini, yang lebih banyak mengandung visualnya itu adalah buku anak-anak. Nah, jadi Talentify ini akan mengadaptasi lebih banyak buku visual dan kalau sebagaimana yang buku yang sasarannya adalah dewasa itu memang lebih ke materialistik dan memang lebih berbobot lebih gede. Jadi buku Talentify ini nanti akan tetap ada mengandung banyak unsur visual tapi juga berguna untuk mereka. Nah, untuk dari sisi minat diri remaja, dari minat remaja sendiri ini saya mengkaji dari buku Inalim tahun 2014 bahwasannya untuk memilih jurusan perkuliahan itu harus ada keseimbangan antara bakat dan minat. Jadi nggak hanya tentang dia bisa, tapi dia juga harus suka. Nggak hanya dia juga harus suka, tapi dia juga harus bisa. Jadi kecerdasan itu juga harus diikuti dengan minat dan kesukaan juga begitu. Oke, next. Di metodologinya saya menerapkan teori pengumpulan data primer dan sekunder. Nah, di primer ini saya melaksanakan wawancara dan kuesioner. Wawancaranya ke 3 expert user dan ke 4 extreme user. Di expert user ini dengan Bu Stefani dan Bu Noviansyah itu lebih menggali ke konten psikologisnya, namun dengan Bu Tia lebih ke
validasi, kan dia ini ada seorang guru BK. Nah, dia ternyata lebih tahu banyak tentang kalau di SMA itu banyak anak-anak yang datang ke BK tuh justru mereka tuh clueless, mereka tuh lebih kurang bisa meriset dirinya sendiri, mereka suka apa, belum pernah browsing sama sekali dan sangat-sangat mengandalkan BK untuk mencari tahu jurusan-jurusan dan perkuliahan yang ada di Indonesia. Nah, terus juga ternyata di sekolah-sekolah di SMA-SMA itu mereka untuk tes psikologi itu mereka melewatkan tahapan wawancara yang harusnya itu digunakan untuk memvalidasi minat. Jadi cuma dideteksi sebagai kecerdasannya aja, tapi nggak ada minatnya di situ. Nah, makanya dari itu misalnya di hasil rekomendasinya yang hasil psikotes yang didapatkan anak-anak itu banyak banget yang mereka ngerasa kalau misalnya mereka direkomendasikan masuk ke ilmu biologi, mereka ngerasa ini nggak cocok dengan aku. Nah, mereka mungkin bisa, tapi mereka nggak suka di ilmu ini begitu. Terus untuk kuesionernya saya melakukan di Google Form dengan menunjukkan prototype sebagai di slide berikutnya. Bisa minta tolong di next. Nah, ya jadi ini prototypingnya. Di sini yang ditunjukkan di Google Form-nya. Jadi dari 63 responden tadi, bisa next, itu terbentuk hasil kuantitatif dan kualitatif. Jadi di kuesioner ini ada juga beragam pertanyaan tertutup dan terbuka. Jadi lebih dari 50% dari mereka itu merasa masih ragu untuk memilih beberapa jurusan perkuliahan, dan terus juga ternyata dari sisi konten dan dari sisi visual ada 82% dan 90% mereka merate 4 sampai 5. Jadi dari sini saya mendapat kesimpulan bahwa mereka bahwa buku ini masih bisa tervalidasi untuk digunakan oleh mereka. Nah, terus untuk yang hasil dari wawancaranya tadi, sebagaimana tadi yang saya sudah jelaskan, tadi itu saya lebih banyak dapat insight dari guru BK-nya, namun untuk yang narasumber yang dari psikolog itu lebih ke landasan teori psikolognya, karena kan saya kan anak DKV bukan anak psikologi. Begitu. Next-nya, lalu kesimpulannya saya dapatkan bahwa ternyata buku aktivitas ini tervalidasi bisa digunakan untuk mereka yang mengalami kebingungan dan mengalami kesusahan untuk menentukan jurusan perkuliahan dari sisi minatnya. Jadi terus juga tadi kan didapatkan kalau mereka lebih banyak jenuh dan pasif kan. Nah, dari sini saya mendapatkan peluang bahwa ternyata buku ini masih bisa digunakan untuk mereka sebagai panduan, kalau nggak cuma dari browsing aja, tapi mereka tahu kalau personality mereka itu bisa mengarah ke karir yang seperti apa ya. Jadi seperti itu. Terus untuk rekomendasinya mungkin dari buku ini akan lebih dikembangkan lagi karena ini kan masih prototyping, mungkin dari sisi interface-nya dan juga mungkin dari value interaktif kontennya. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Baik, terima kasih. Ini dua topiknya sangat menarik ya, dan keduanya ini bermanfaat gitu ya, bermanfaat untuk perkembangan diri remaja nih, khususnya dua-duanya. Baik, saya kemudian beri kesempatan dulu untuk bertanya, mungkin dari peserta, karena kalau yang pure peserta ini Selvensia ya kayaknya ya. Mungkin tadi sudah presentasi yang di panel yang di sesi pertama ya. Atau mungkin dari dua pembicara bisa saling bertanya ya. Karena sesi panel session ini kan kesempatan untuk mendapat masukan dari orang lain. Jadi silahkan untuk saling memberi masukan atau mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Siapa yang mau duluan? Kalau misal dari saya sendiri sebenarnya tidak ada pertanyaan, namun saya merasa tadi punyanya Kak Aprilia itu sudah cukup jelas dan sudah bagus, dari ditinjau dari sisi penelitiannya juga sudah keren sih menurut saya kayak gitu. Kalau saya sendiri belum ada pertanyaan sih, Bu. Oke, kalau Aprilia ada pertanyaan mungkin untuk Salsabila, atau mungkin ada hal-hal yang mau minta masukan nih dari yang lain, mungkin yang sedang dikerjakan, ada yang masih butuh pendapat atau masukan dari kita semua ya yang hadir di sini, termasuk Elizabeth nih juga bisa ya sebenarnya. Jadi bukan hanya sebagai panitia teknis aja, tapi juga kita saling memberi masukan. Silakan.
Kalau nggak ada mungkin aku kali ya Bu mau nanya. Ya, boleh. Aku mau nanya ke Kak Salsa ya. Kak Salsabila. Tadi kan ngomongin tentang kayak kalau kuliah itu benar harus ada bakat dan minat dan segala macam kayak gitu. Nah, berarti ini tujuannya tuh lebih ke buat remaja yang mau lulus gitu ya. Lulusan SMA gitu. Atau Ini gimana? jadi ini sebenarnya target marketnya dari buku ini tuh adalah usia 15 hingga 18 tahun, berarti kan masih SMA, yang mereka ini cenderung pasif dengan apa ya, kalau melihat dari sisi masa depannya mereka ya memilih jurusan tuh mungkin ya kayak kurang tahu mereka minatnya di mana, tapi mungkin ada banyak yang ikut-ikutan aja untuk misalnya banyak yang milih kedokteran, tapi mereka nggak tahu sebenarnya ini aku suka nggak kayak gitu. Jadi buku ini lebih menggali ke minatnya gitu. Kalau ke bakatnya kan sudah ada tes psikotes, udah ada peran dari psikolog untuk membantu mengetahui tingkat kecerdasannya gitu. Berarti buku ini tuh untuk mengidentifikasi, bukan untuk memberi kayak solusi gitu, atau dua-duanya justru? Sebenarnya lebih mungkin kedua-duanya ya, tapi kita memberi solusi adalah karena yang bisa memberi mereka solusi adalah diri mereka sendiri sebenarnya. Tapi kita ini kan cuma memandu ke Planet Talentiva ini, karena kan yang akan menuliskan masa depan mereka kan mereka sendiri. Jadi kita di sini cuma sebagai pemandu. Nanti pasti juga akan ada solusi kayak motivasional ya. Karena kan di sini kan buku aktivitas, ada lebih banyak interaktif. Namun juga pasti akan ada kayak saran-saran mungkin kayak ya tadi yang saya bilang inspirational visual storytelling gitu. Jadi akan ada kayak contoh ya seperti cerita juga, tapi mungkin akan lebih didominasi sama interaktif kontennya gitu. Oh, oke. Terima kasih. Oke, ini saya juga tadi pengen nanya sih, kalau buku interaktif gini ya, sekarang belakangan ini kan sudah mulai muncul ya, jadi buku-buku yang meminta interaksi yang ditujukan memang untuk remaja, mungkin diisi, mungkin sejenis atau semi scrapbook gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah menurut kamu buku-buku ini kemudian juga diminati oleh remaja laki-laki gitu? Karena kalau saya lihat dari observasi saya lah ya, kan beberapa memang mahasiswa juga ada yang memiliki ide untuk membuat buku-buku jenis ini. Kebanyakan dari hasil survei memang lebih banyak perempuan yang beli, yang kemudian mau ngisi gitu. Nah, gimana? Apakah kalau yang kamu sedang kerjakan ini, apakah kira-kira juga menarik untuk remaja laki-laki? Ya, jadi setelah saya lakukan, jadi kemarin sebenarnya juga saya melakukan tahap kuesioner kedua yang lumayan udah agak beda sebenarnya sama topik penelitian ini. Jadi sebenarnya profil target market buku ini lebih ke introvert. Jadi mereka yang lebih suka menulis diary, mereka yang lebih suka nulis-nulis. Jadi kalau mungkin lebih ke segmentasi ke cewek banget mungkin bisa juga, namun ada juga pasti laki-laki yang cenderung introvert dan lebih prefer menulis daripada membicarakan hal tersebut ke psikolog. Jadi kayak gitu. Jadi ya yang jelas pasti ini target marketnya adalah lebih suka buku ya. Namun juga banyak pasti introvert yang nggak suka buku, mereka lebih malas untuk membuka buku aja mungkin masih males. Tapi yang untuk segmentasi pertamanya dulu adalah yang jelas adalah introvert yang suka nulis gitu, yang suka mereflektifkan apa yang ada di pikirannya ke dalam jurnal. Nah, jadi itu lebih ke situ dulu gitu. Kalau laki-laki mungkin bisa, tapi mungkin mereka yang lebih suka lebih ke orangnya mungkin yang lebih sangat-sangat mungkin melankolis, itu masih bisa mungkin kalau yang cowok melankolis. Tapi kalau yang cowok yang sangat-sangat sanguin yang yang buru-buru mau buka gadget untuk pelajaran gitu, pasti mereka bakal males banget gitu. Mendingan Jadi nanya ke lebih orang mereka kalau yang orang sanguin ya. Iya, benar Bu. Di surveinya, apakah ada pertanyaan yang apakah kamu memiliki kebiasaan menulis journaling gitu atau memiliki kegiatan menulis jurnal gitu? Ada nggak
diary gitu. Termasuk target apa enggak itu? Sebenarnya kalau kemarin di kuesioner itu saya nggak membuat pertanyaan seperti itu karena waktu itu pada waktu awalnya saya masih mencari ini buku ini sebenarnya siapa sih yang suka, tapi setelah di kuesioner yang kedua ternyata apa ya, mereka ternyata yang lebih suka itu kan memang yang lebih kayaknya lebih cocok sama buku ini tuh yang introvert. Tapi kalau yang untuk menulis diary memang kemarin saya nggak menuliskan pertanyaan itu, cuman ini apa ya, saya melihat dari profilnya dari introvert sendiri gitu. Kalau mereka tuh cenderung seperti ini gitu. Tapi kalau dari mereka sendiri yang memberi umpan balik, saya suka nulis jurnal itu kalau datanya, kalau saya boleh jujur memang nggak ada. Cuma kalau mereka yang menunjukkan bahwa mereka introvert itu memang ada datanya gitu-gitu. Oke, ya menurut saya menarik ya, sebenarnya menarik, Iya. tapi segmented gitu. Iya, Ya, benar, jadi Bu. kalau targetnya tepat dengan ilustrasi yang tepat itu bisa jadi bagus. Tapi yang mungkin ada pertanyaan kayak gitu, ini berarti mungkin khusus ini nih yang suka gitu. Gimana kamu mau mengatasi yang udah sedikit berbeda dengan target gitu. Kadang-kadang itu bisa mungkin ya mungkin kalau ini buku versi cetak untuk yang target yang sedikit berbeda, dia menjadi buku versi digital misalnya gitu ya, dengan mengisi gambar itu sesuatu kondisi psikografis target yang beda gitu ya, yang nggak mungkin orang yang nggak terlalu telaten, cewek-cewek yang suka nulis gitu, tapi ini dia butuh gitu, mungkin dengan bisa memasukkan gambar atau apa gitu, ada interaksi gitu ya. Jadi pengembangan ini bisa terbuka gitu kemungkinannya kalau menurut saya ya. Terima kasih, Bu. Oke, kemudian dengan Aprilia, ini jadi saya yang nanya, nggak apa-apa ya kita sharing-sharing. Saya tuh pengen nanya, kan kamu kalau dari yang tentang plot yang positif body image itu kan Freytag piramid itu jelas struktur narasinya ya, yang tadi exposition, rising, dan lain-lain sampai dengan denomen terakhir. Pertanyaannya, itu harus selalu urut begitu, atau kan kamu melihat sumber kamu begitu. Mungkin nggak yang kan kamu bilangnya perancangan video motion graphic, kamu tidak mengikuti itu gitu. Misalnya ada yang kamu balik gitu, mungkin nggak kayak gitu? Maksudnya yang dibalik itu Urutannya. dari urutannya. Saya pribadi sih mungkin enggak, karena itu udah emang strukturnya begitu, terus kayak udah disusun gitu. Jadi bagian exposition tuh kita harus dikenalkan dulu, terus rising action tuh kita mulai dibawa ke masalah yang lebih serius misalnya. Terus kalau bagian climax kan kita udah mulai puncak masalahnya gitu lah ya. Tapi kalau misalkan kita balik dari kayak falling action dulu misalkan, itu kan masalahnya udah diatasi. Kalau kita, mungkin kalau film kadang ada yang begitu ya, kalau flashback gitu biasanya. Tapi kalau misalkan kayak motion graphic, kalau menurut saya ya kayak informasinya tuh harus runut gitu. Kalau misalkan kayak kasih bagian falling action duluan tuh, berarti kita harus kasih kayak, mungkin masa kita kasih solusi duluan gitu, kayak kurang kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik sesuai urutan supaya kita diarahkan dulu kayak masalahnya apa, kemudian diarahkan ke masalah yang lebih spesifik, baru kita dikasih solusinya bagaimana, seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi ini kamu membuat motion dari buku itu gitu ya? Iya, diadaptasi dari buku itu. Nah, buku itu memang dengan urutan yang seperti itu, ya? Enggak sih, saya analisisnya berdasarkan dengan urutan begitu. Oh, oke. Ya. Jadi mengambil strukturnya itu dengan model Freytag piramid itu gitu ya? Iya. Ya, saya menanyakan itu sih kepikir aja gitu ya. Memang secara statis motion itu kan motion graphic yang sifatnya informatif ya. Ini tergantung tujuannya. Kalau dia memang sifatnya informatif, dia pasti akan mengikuti struktur itu.
dari pengenalan, menimbulkan masalah, action, sampai dengan final gitu ya. Tapi kadang-kadang, atau mungkin bukan kadang-kadang sih, saya kira nggak tertutup kemungkinan juga sekarang gitu, karena banyaknya informasi yang seperti itu, kadang-kadang perlu sesuatu kejutan di motion itu juga kadang-kadang bisa gitu. Ya, kejutan itu bisa jadi mungkin bukan secara jadi acak gitu, enggak gitu. Tapi misalnya motion itu akan menunjukkan masalahnya dulu gitu. Masalah kan di bagian kedua kalau nggak salah gitu ya. Maksudnya saya lupa sih urutannya. Tapi masalahnya dulu. Beda kan kalau pengenalan dulu menunjukkan masalah, menunjukkan cara mengatasi. Tapi bisa juga sebagai alternatif yang dimunculkan masalahnya dulu. Masalahnya dulu kemudian jadi kayak catching apa namanya? Perhatiannya tuh ditangkap dulu gitu. Baru habis itu menjelaskan jadi karena ini gitu ternyata ada ini gitu yang harus diatasi dengan ini gitu ya. Iya. Jadi mungkin yang struktur itu memang struktur aman ya, struktur aman secara penyampaian informasi gitu. Tapi kadang-kadang kreativitas sedikit boleh menabrak struktur itu sehingga untuk menghasilkan tujuan yang mungkin lebih baik gitu. Iya. Itu sih ya kalau dari pendapat saya. Oke, ini kita ruangnya sepi sekali. Gimana? Ada pendapat lain? Ada masukan mungkin? Mungkin aku ini kali menyambung sama yang tadi sih, kalau misalnya emang urutannya kayak gitu, mungkin gimana ya, kan kalau video tentang body shaming itu sebenarnya udah ada sering kita lihat gitu loh. Nah mungkin Kak Aprilia Rebora ini bisa jelasin apa yang bikin video atau motion grafiknya tuh bisa berbeda dibanding video-video lainnya gitu, yang mungkin bisa ini nih berdampak nih buat orang yang lihat gitu. Karena kan kayaknya motion graphic ini apa ya, punya konten yang bagus banget nih untuk dilihat sama orang-orang kayak kita nih, misalnya kayak yang sering kena body shaming dan sebagainya gitu. Iya, jadi tujuan perancangannya hanya sebatas memberi informasi atau mau menghasilkan sesuatu yang beda dari yang pasti udah ada sebelumnya gitu ya. Karena kan kita nggak kalau sekarang kayaknya nggak ada rancangan kita yang pure baru gitu sekali kan nggak ada ya. Kita harus selalu melihat referensi-referensi yang sebelumnya, dan waktu kita menemukan referensi itu kita harus stated gitu, kita mau lebih baiknya apanya gitu. Nggak usah semuanya ya, mungkin nggak mungkin, tapi apanya gitu. Misalnya ada sisi ininya, ini kalau saya bisa giniin gitu. Ya, itu tadi mungkin salah satu alternatif, benar yang dibilang Elizabeth gitu. Mau bikin yang lebihnya tuh seperti apa dari yang lain. Oke. Ada lagi mungkin pendapat lain? Kalau ini kalau yang tadi pagi kan mereka anak-anak TA ya. Kalau ini kamu juga ya? Saya iya, di Bu. tugas akhir ini? Pra-TA sih. Oh, pra-TA. Kalau Salsabila? Iya, ini TA saya sebenarnya, Bu. Oh, ini TA. Oke. Iya. Mudah-mudahan sukses. Sekarang udah sampai tahap apa berarti? Kalau Salsabila pasti udah perancangan nih ya. Kalau pra-TA belum ya, masih konsep ya berarti Aprilia ya? Masih konsep. Ya, mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan ini termasuk salah satu masukan feedback yang bisa dimasukkan juga ke pengembangan TA-nya ya untuk ke tahap selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Elda. Terima kasih, Bu. Elizabeth, mungkin kalau nggak ada kita bisa cukupkan aja. Kecuali kalau kamu berdua mau ngobrol atau mau nanya-nanya saya juga boleh. Masih ada? Atau kita close aja? Kalau dari
Saya sih cukup. Saya juga cukup. Oke, kita ini aja dulu, Oke. dokumentasi dulu, nanti habis itu kita kan leave breakout room nih. Nanti kalau misalnya kalau mau ke breakout room lain, itu diperbolehkan gitu. Oh Kalau gitu. panel Ganti nomor aja gitu. Apa gimana? nanti iya bilang aja ke hostnya nanti ada di sana. Gitu. Oh, Sekarang oke. kita- Ini sebenarnya waktunya sampai berapa yang sekarang, Elizabeth? Sebenarnya sampai 15.50. Cuma emang panel kita tuh yang paling dikit cuma 2 orang. Yang lain kita Uh-uh. 4 gitu. Oh, ya udah mungkin nanti saya minta masuk ke ruang lain kali ya. Oke, Iya deh. kita foto dulu Oke, heeh. ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, boleh leave breakout room-nya ya. Ya. Terima kasih, Elizabeth. Terima kasih. Makasih. Terima kasih, Kak. Sukses ya semuanya. Sukses, Kak.